Bab 261. Mengerahkan seluruh kekuatan. Aku. Lan Sichu membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Selama ini, dia ingin menyimpan kejadian malam itu dalam ingatannya. Sebagai seorang gadis giok, dia seperti bahwa dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Namun, ada terlalu banyak hal di dunia yang tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi mereka telah menghadapi musuh yang begitu kuat. Kesulitan seperti itu mengharuskan dia dan saudara perempuannya untuk bergabung untuk melawan musuh, tetapi metode rahasia menggabungkan ini membutuhkan keduanya masih bertubuh perawan. Siapa yang mengambil keperawananmu? Fen Sichu menatap Lan Sichu. Jika dia tidak menggunakan metode rahasia untuk menggabungkan tubuh, dia masih tidak tahu bahwa saudara perempuannya tidak perawan, dan karena ini mereka gagal untuk menggabungkan tubuh dan masing-masing menderita serangan balasan yang kuat. Harley. Pada akhirnya, Lan Sichu mengerucutkan bibirnya dan menyebut nama pria itu. Karena Fen Sichu tahu bahwa dia tidak perawan, masalah ini ditakdirkan untuk tidak bisa disembunyikan. Harley. Mendengar nama itu, Fen Sichu tercengang. Meskipun dia tahu bahwa pasti ada rahasia antara saudara perempuannya dan muridnya, apa yang tidak pernah dia pikirkan setelah memeras otaknya adalah hal seperti itu, bahwa kesucian saudara perempuannya dicuri oleh muridnya. Fen Sichu hanya merasa sedikit pusing di kepalanya, dan sekarang dia tidak percaya ada hal seperti itu. Tanpa sadar, Fen Sichu menoleh sedikit dan melihat Harley di bawah. Harley tidak mengetahuinya sama sekali, dan kondisinya sangat buruk. Darahnya mengalir dengan cepat. Mungkin karena banyak serangan balik, darah meluap dari pori-pori di seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Tidak heran dia kabur saat pertama kali melihatku. Tidak heran dia sangat takut padamu. Fen Sichu memahami banyak hal untuk sementara waktu, dan banyak hal dalam ingatannya tampak sangat logis saat ini. Itu bukan salahnya. Lan Sichu mengerucutkan bibirnya dan tanpa sadar menundukkan kepalanya. Rona merah muncul di pipinya. Aku terkena bubuk peledak nafsu, itu. Dia menyelamatkanku. Apakah ini takdirnya? Fen Sichu mengalihkan pandangannya dari Harley, tidak marah, tetapi emosi kompleks muncul di matanya yang indah. Boom. Sementara Fen Sichu bergumam, Daoxuan dan Dicky Pang di sisi lain digulingkan oleh lelaki tua berpakaian hitam itu. Melihat ini, Fen Sichu untuk sementara menjadi tenang dan bergabung dalam pertempuran dengan Lan Sichu lagi. Dalam kehampaan, darah terus berjatuhan. Tuan Daoxuan terluka, dan lubang darah ditusuk di dada oleh pria tua berpakaian hitam dengan jari. Meskipun Dicky Pang bertahan mendominasi, senjata spiritual atributnya juga retak. Serangan balik yang menakutkan menyebabkan jiwanya menderita kerusakan besar. Adapun Fen Sichu dan Lan Sichu, mereka tidak jauh lebih baik, mereka berlumuran darah. Terutama Lan Sichu, yang menggunakan sihir rahasia jiwa satu demi satu, tetapi kekuatan sihir jiwa yang kuat yang dia andalkan tidak bekerja sama sekali terhadap mayat aneh lelaki tua berpakaian hitam itu, karena mayat tidak memiliki jiwa. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, mereka akan terkonsumsi energinya sampai mati. Melihat Fen Sichu dan yang lainnya terluka terus-menerus, mata Harley menjadi merah darah. Mereka sudah terjebak oleh formasi batasan wilayah 9 alam baka dan ada mayat calon level langit yang begitu kuat. Dia berpikir bahwa jika tidak ada bantuan luar, mereka semua akan mati di sini. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya, memaksa tubuhnya yang lemah untuk berdiri, dan mengguncangnya. Dia tahu bahwa serangan biasa tidak akan efektif terhadap mayat yang menakutkan, tetapi teknik terlarang mungkin tidak ada dalam daftar ini. Mungkin, diriku yang sampah ini masih ada gunanya.
Tubuh Harley Ye bergetar sepanjang waktu, seolah-olah akan jatuh di detik berikutnya. Aku tidak tahu apakah bara api Amaterasu dapat membakarnya menjadi ketiadaan. Ya, dia tidak yakin apakah bara api Amaterasu efektif melawan mayat. Dia bahkan tidak tahu dalam kondisinya yang seburuk ini, bisakah dia tetap memicu teknik terlarang. Namun, satu hal yang pasti, yaitu, setelah teknik terlarang digunakan untuk dengan membakar usia lagi, ia kemungkinan besar akan mati di tempat, karena lukanya terlalu serius, dan mungkin tidak sanggup untuk melawan serangan balik teknik itu sendiri. Pokoknya, cobalah. Dengan lembut menyeka darah dari mulutnya, Harley Ye terhuyung-huyung ke sisi pertempuran. Mungkin karena perang di udara terlalu tragis, dan Harley Situ dan yang lainnya fokus pada mereka. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa Harley Ye telah pergi. Pada saat mereka tahu, sudah terlambat. Di sana, tubuh Harley Ye yang bergoyang sudah mencoba untuk berdiri diam. Dia mengangkat wajahnya, menatap kepala lelaki tua berpakaian hitam itu melintasi kekosongan ratusan meter, dan kemudian diam-diam menyalakan mata keabadian. Namun, saat dia hendak mengorbankan usianya, ada raungan di benaknya, menyebabkan dia tersandung dan hampir pingsan. Darah tumpah dari lubang hidung dan sudut mulutnya, dan wajahnya yang tak berdarah langsung berubah pucat. Tak hanya itu, ia menggunakan mata keabadian secara paksa, yang membuat kepalanya seperti mau pecah, bahkan pandangan mata kirinya sedikit kabur. Mata keabadian, tolong bantu aku sekali lagi. Harley Ye yang matanya redup, meraung dalam hati. Of. Ketika Harley Ye terengah-engah, darah lain mengalir dari udara lagi. Diki Pang hampir ditebas oleh lelaki tua berbaju hitam. Tulang dada Daoxuan robek beberapa kali, bahu Fen Sichu tertusuk, punggung Len Sichu tertebas. Apakah itu tubuh abadi? Keempatnya bergabung dan memuntahkan darah. Tolong, bantu aku menjebaknya. Saat keempatnya mengerutkan kening, suara yang diucapkan Harley Ye dengan susah payah terdengar datang dari bawah. Dia telah berdiri lagi, wajahnya sedikit terdistorsi karena kesakitan. Dia menahan serangan balik yang kuat, dengan paksa mengumpulkan kekuatan mata keabadian Xiang Lun yang hancur, dan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. Karena penglihatannya kabur, kecepatan orang tua berpakaian hitam terlalu cepat, membuatnya sulit untuk fokus dan satu serangan. Melihat ini, Fen Sichu dan yang lainnya tiba-tiba berubah ekspresinya. Sebelumnya, karena perang, mereka bertarung melawan lelaki tua berpakaian hitam dengan sepenuh hati. Mereka tidak pernah menyadari bahwa Harley Ye telah menyeret tubuh berdarahnya ke sini. Sekarang, Harley Ye menyeret tubuh yang lemah ke sini, membuat mereka tampaknya telah menebak apa yang ingin dilakukan Harley Ye selanjutnya. Melihat mata kabur itu adalah keputusan untuk mati. Dia akan mengaktifkan lagi teknik terlarang yang mendominasi itu, kata Diki Pang buru-buru. Tanpa peringatan Diki Pang, Fen Sichu dan yang lainnya juga telah melihat bahwa umur Harley Ye terkuras dengan cepat. Dia mengorbankannya untuk mata keabadian dengan imbalan jenis kekuatan yang cukup untuk menghancurkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Semua orang tahu bahwa meskipun teknik terlarang Amaterasu mendominasi, serangan baliknya juga sangat kuat. Dengan kondisi Harley Ye saat ini, setelah digunakan, akan ada kematian dan bukan kehidupan. Berhenti. Fen Sichu buru-buru menegur. Tidak bisa berhenti. Harley Ye bergoyang, tidak mampu berdiri teguh, membiarkan keabadian dengan panik mengambil esensi hidupnya, dan dengan pengorbanan terus-menerus dari esensi kehidupan itu, kekuatan mata keabadian juga dengan cepat berkumpul. Tolong kalian jebak dia. Nada suara Harley Ye memohon. Mata keabadian di mata kirinya sudah dipenuhi darah hitam, dan serangan balik yang kuat telah membawa tubuh dan jiwanya ke jurang kehancuran. Dia sudah tidak bisa membedakan realitas dari fiksi.
Perangkap dia. Master Daoxuan menggertakkan giginya, dia yang pertama menggerakkan sidik jarinya. Diki Pang juga sudah gila, dia menggerakkan sidik jari yang sama. Berhenti. Di sisi lain, Lin Sichu dan Fen Sichu keduanya turun dari kehampaan dan bergegas menuju Harley Ye dengan panik. Tapi, semuanya sudah terlambat. Amaterasu. Mengikuti auman Harley Ye dengan seluruh kekuatannya, teknik terlarang keabadian dipicu, dengan mata kirinya sebagai pusat, riak kuat menyebar seketika, dan bahkan ruang terdistorsi. Segera, lelaki tua berpakaian hitam yang masih terjebak dalam kehampaan itu langsung menyala bara api hitam di kepalanya. Segera, kepala lelaki tua berpakaian hitam itu terbakar habis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, termasuk tanda kutukan di kepala lelaki tua berpakaian hitam itu, yang juga larut dalam ruang dan waktu. Segel kutukan dihancurkan, dan lelaki tua berbaju hitam itu bergetar beberapa kali, terbakar tubuhnya dalam bara api hitam, dan sebelum jatuh ke tanah, itu berubah menjadi ketiadaan. Dengan begitu, mati juga bernilai. Melihat formasi batas wilayah yang runtuh, Harley Ye tersenyum lelah, tubuhnya yang berdarah bergoyang, dan di bawah angin sepoi-sepoi, dia jatuh terlentang. Harley Ye. Fen Sichu datang seperti cahaya ilahi, dan pada saat Harley Ye akan jatuh, dia memeluknya. Bersambung. Bab 262. Mendidih. Langit malam itu dalam, bintang-bintang pecah seperti debu. Sekte Han Yue dikelilingi oleh awan dan kabut berkabut, tercermin dalam cahaya bulan, seperti mimpi, seperti negeri dongeng di bumi. Melihat ke bawah dari langit, para murid yang berkultivasi juga kembali ke puncak gunung mereka dalam berkelompok berdua dan bertiga, bersiap untuk mengakhiri hari latihan mereka. Ayo, minum lagi. Di puncak gadis giok, Brady, Yunani Sie dan yang lainnya berdiri di sana. Pandi Huo membawa sebotol arak dan menuangkannya ke tanah. Kamu ini tidak setia kawan. Bagaimana kamu bisa mati begitu saja? Yunani Sie juga menuangkan arak dari labu arak. Wajah beberapa orang melankolis dan sedih, dan mereka menuangkan anggur dan menuangkannya ke tanah. Tentu saja, mereka datang untuk memberi penghormatan kepada Harley Ye, karena Lin Sichu dan Fen Sichu pergi ke Sekte Zheng Yang, dan seluruh puncak gadis giok dilingkupi dengan formasi batas wilayah, dan orang luar tidak bisa masuk. Semua orang terpaksa memberi penghormatan kepada Harley Ye di puncak gadis giok. Hai. Semua orang menghela nafas dalam hati. Semua orang tahu bahwa Harley Ye pergi ke kerajaan Zhao untuk menjalankan misi, tetapi berita kematian Harley Ye datang dalam beberapa hari, yang benar-benar membuat hati mereka sakit. Ayo pergi, ini mungkin takdirnya. Yunani Sie menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia adalah orang pertama yang berbalik. Tentu saja, sebelum dia bisa melangkah, pedang ilahi sudah datang dari surga, seperti cahaya ilahi yang terbang ke puncak gadis giok, bahkan mengabaikan formasi batasan wilayah puncak gadis giok. Bibi Guru Fen Sichu, Yunani Sie tercengang. Pertandingan 3 sekte sudah selesai. Mengapa orang di belakang Fen Sichu terlihat begitu akrab? Brady menggaruk kepalanya. Segera, Sekte Han Yue memiliki fluktuasi aura yang kuat ke segala arah, dan siluet terbang ke puncak gadis giok seperti pelangi panjang, dan bahkan tetua dari gerbang luar Freddy Su, Samudera Pang, Danto, dan Darius Zhou juga datang. Melihat ini, Yunani Sie dan yang lainnya semakin bingung. Selanjutnya, ada orang yang keluar masuk puncak gadis giok, dan ekspresinya luar biasa cemas, dan wajahnya luar biasa jelek. Mungkin karena gerakan puncak gadis giok terlalu keras sehingga menarik perhatian banyak murid, sehingga murid-murid yang kembali ke puncak juga berlari berkelompok 3 atau 5 orang, dan berkumpul di puncak gadis giok satu per satu.
Apa yang terjadi? Semakin banyak murid berkumpul, dan diskusi muncul satu demi satu. Para tetua sekte Hang Yue kita sudah hampir tiba semua. Kegemperan seperti ini, sesuatu yang besar harus terjadi. Benar saja, di sela-sela diskusi, satu demi satu berita mengejutkan keluar dari puncak Gadis Giok. Satu persatu kerumunan yang sudah ribut, tiba-tiba mendidih dan suara itu tiba-tiba membentuk gelombang laut. Apa? Harley Ye masih hidup? Apa? Harley Ye dulu adalah murid sekte Zeng Yang? Apa? Harley Ye dan tubuh Xuanling itu adalah sepasang kekasih sebelumnya? Apa? Harley Ye mengalahkan tubuh Xuanling dan menempati posisi pertama dalam pertandingan 3 sekte. Berita itu sungguh mengejutkan, dan berita itu datang begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak bisa berbalik untuk sementara waktu, sehingga kerumunan di puncak Gadis Giok merasa sedikit pusing. Bukankah Harley Ye sudah mati? Kenapa dia hidup kembali? Beberapa murid menggaruk kepala mereka dengan keras, tidak bisa memikirkan alasannya. Semua orang di sekte Hang Yue tahu tentang kematian Harley Ye. Rido Alam Kong Ning tingkat ke-8 yang memburu Harley Ye. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget ketika dia bisa bertahan hidup biarpun dikejar oleh orang kuat seperti itu? Dia ternyata murid sekte Zeng yang sebelumnya, tidak mungkin, kan? Setelah shock, ada suara kejutan lagi. Siapa sangka murid baru sekte Hang Yue terkuat yang baru datang 3 bulan ternyata adalah murid sekte Zeng yang sebelumnya. Ternyata dia juga adalah mantan kekasih tubuh Xuanling itu. Terlalu banyak orang yang saling memandang dengan cemas, mereka tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Ini adalah berita aneh. Ada banyak cerita tersembunyi tentang Harley Ye. Dia tidak hanya mantan murid sekte Zeng Yang, tetapi masih mantan kekasih tubuh Xuanling. Tentu saja, yang paling mengejutkan semua orang adalah Harley Ye benar-benar mengalahkan mantan kekasihnya si tubuh Xuanling dan menjadi juara pertama dalam pertandingan 3 sekte. Ini tidak ilmiah. Berita ini menumbangkan kognisi semua orang. Tubuh Xuanling, itu adalah legenda tak terkalahkan. Keberadaan tak terkalahkan dari tingkat yang sama benar-benar kalah dari Harley Ye alam Ren Yuan di bawah penindasan absolut dari basis kultivasi. Bagaimana mereka bertarung dalam pertempuran ini? Terlalu banyak orang yang tidak dapat memahaminya, tapi ini kenyataan, Harley Ye yang alam Ren Yuan benar-benar menang. Aku benar-benar menyesal tidak berlatih dengan baik dan tidak bisa menyaksikan pertarungan yang indah itu. Kenapa aku merasa seperti mimpi? Yunandi Xie, Brady dan yang lainnya berdiri di puncak Gadis Giok, masing-masing merasa pusing. Berita mengejutkan yang berturut-turut membuat pikiran mereka menjadi pendek. Tidak mungkin. Kelompok yang dipimpin oleh Hariski dan Heriki, Fans Kong, Nero Jiang, dan Aiden Zuo, serta para murid yang telah kalah di tangan Harley Ye semuanya tidak percaya. Jika Harley Ye bisa mengalahkan tubuh Xuanling, apakah kekuatannya masih perlu dikatakan? Ini berarti bahwa mereka tidak akan pernah menang dari Harley Ye, bahkan tubuh Xuanling telah dikalahkan, mereka bukan apa-apa. Bagaimana dia melakukannya? Di antara kerumunan, wajah cantik Yasmin Su juga pucat, adik seperguruan yang selalu dia juluki, niat membunuh terlalu berat. Sulit untuk mencapai hasil yang positif, ternyata berulang kali mengejutkannya dan menginjak-injak harga dirinya berulang kali. Tidak peduli seberapa kuat kamu, akan tetap sulit untuk mencapai hasil positif. Pada akhirnya, Yasmin Su menarik napas dalam-dalam dan memilih untuk menipu dirinya sendiri. Banyak berita mengejutkan menyebar ke seluruh sekte Han Yue dalam sekejap, tidak hanya gerbang dalam, tapi bahkan gerbang luar juga heboh. Dia benar-benar jenius. Di Elf Garden, ketika Fendi Zhang mendengar berita itu, wajahnya langsung dipenuhi dengan kebanggaan, seolah-olah pada saat ini, dia beberapa tahun lebih muda. Aku tahu kakak memang sangat kuat.
Di samping, Winston Hu juga tersenyum cerah, tinju kecilnya mengepal erat, dan wajah kecilnya penuh ketegasan. Lain kali, aku ingin menjadi sekuat kakak. Dibandingkan dengan mereka, mantan musuh Harley Ye di gerbang luar, seperti Chico, Heriki dan Zendi Yi, meraung mengerikan. Mereka juga seperti Heriki dan Aiden Zuo di gerbang dalam, rekor Harley Ye melegenda. Mereka ditakdirkan untuk tidak berdaya melawan dalam hidup ini. Mereka meraung. Ada juga Henry G dari puncak Diyang, Taois King Yang dari King Yang dari puncak Ren Yang dan Zega Zhao dari Aula Kedisiplinan, yang juga melongo di tempat, mengetahui bahwa mereka salah hari itu, tetapi mereka masih tidak bisa menerima kenyataan ini dan wajah mereka sangat suram. Apa? Harley Ye ditipu makan pil pengikis tulang berpola 5. Tepat ketika gelombang diskusi mencapai puncaknya, berita mengejutkan lainnya menyebar ke seluruh sekte Heng Yue, sehingga para murid sekte Heng Yue yang tenggelam dalam keterkejutan tercengang di tempat. Oke. Begitu berita itu keluar, sekte Heng Yue, yang hanya terdiam selama 3 detik, menjadi hiruk pikuk lagi. Pil pengikis tulang, ini, apakah dia masih hidup? Ada apa dengan ini? Jenius yang tiada taranya, bagaimana bisa? Karma, ini karma, hahaha. Untuk sesaat, teman Harley Ye kembali berduka karena terkejut. Untuk sesaat, musuh Harley Ye berubah dari kebencian menjadi ekstasi lagi. Oke, sangat bagus. Tawa ceria Ken Cheng terdengar di aula sekte Zeng Yang, karena sebuah pesan datang dari mata-mata yang mereka tempatkan di sekte Heng Yue, yang menginformasikan kepadanya tentang situasi Harley Ye. Dengan luka yang begitu serius, bahkan masih menggunakan teknik terlarang dan memakan pil pengikis tulang berpola 5, dia pasti akan mati. Tetua sekte Zeng yang tersenyum jahat. Namun, instruktur, kita telah kehilangan 2 jenderal mayat. Memang kenapa kalau kehilangan 2, aku hanya ingin dia mati. Tawa Ken Cheng tiba-tiba berhenti. Inilah harga yang harus dibayar karena memprovokasi sekte Zeng yang kita. Bersambung.